kaget waktu saya dengar khotbah dia tentang ayat ini. Tapi Roh Kudus menerangkan kepada saya lebih jauh. Nah, berarti sampai Absalom mati, Absalom nggak punya legacy. Dia nggak ada peringatan. Dan sebelum dia mati, dia tahu dia nggak punya anak lagi. Maka dia buat monumen. Dan betapa celakanya orang ini. Batu itu atau bangunan itu diberi nama seperti nama anaknya. Karena dia nggak punya anak. Artinya apa? Jangan sampai ada di antara kita seperti Absalom ini. Kasihan sekali. Nggak punya apa-apa. Maka itu saudara, mulai hari ini setiap kita kok kita melihat sebidang tanah, kita mau lihat ada harta yang terpendam dalam sebidang tanah itu. Yang kita mau gali. Ayo kita bongkar dan kita munculkan itu. Apa hebatnya kalau kita bisa buat itu. Terserah Roh Kudus akan tuntun masing-masing saudara dengan cara bagaimana. Kalau saya sudah tahu betul yang Roh Kudus tuntun saya untuk seperti ini. Kita ingat juga bagaimana Paulus, dia seorang hamba Tuhan, dia tidak punya anak karena dia juga tidak menikah. Tapi dia punya anak-anak yang luar biasa. Timotius, Titus, Epaphroditus, banyak lagi yang lain. Nah, ada sesuatu yang bisa diteruskan. Saya ingin saudara sebagai orang tua, tidak hanya berhenti hanya mikir untuk anak-anak saja. Ayo kita pikirkan yang lain. Mau bagaimana? Minta Roh Kudus tunjukkan bagaimana itu. Mazmur 127. Bagian yang terakhir. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ini yang kami buat dalam hidup ini. Dalam bahasa Indonesia ada salah terjemahan yang sangat fatal. Kata lelaki itu harus dihapus. Bahasa Belanda apa? Kinderen atau kinderen itu anak-anak. Jadi nggak ada kata lelaki. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh dan buah kandungan adalah suatu upah. Ini bukan cuma anak-anak kita. Setiap anak yang kita bisa lihat, kita temukan dalam hidup ini, mereka itu adalah pusaka Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan itu karena mereka adalah pusaka daripada Tuhan. Ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Mengapa Papa memberikan contoh atau ilustrasi anak-anak pada masa muda itu seperti pahlawan? Tolong bacakan ayat 4 dalam bahasa Belanda. Helen, in apa? Seorang pembidik ya, terus ya, pada masa muda. Saudara, cuma satu saja yang membuat anak panah itu menjadi berarti, yaitu pembidiknya. Seruncing apa, setajam apa dia kalau nggak ada pembidiknya, anak panah itu nggak jadi apa-apa. Nah, setelah kita anak-anak panah yang Tuhan percayakan kepada kita, itulah anak-anak kandung. Ayo kita cari anak-anak panah yang kececeran yang lain. Bisa berkata amin untuk itu? Kita cari mereka. Nah, kita bidikkan juga. Ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, setelah ada pembidiknya, ternyata anak panah perlu bagian lain lagi, yaitu tabungnya. Bahasa Belandanya apa? Inggrisnya quiver. File cooker. Ya, untuk tempat itu. Nah. Seruncing-runcingnya anak panah, sehebat-hebatnya pembidiknya. Kalau enggak ada tabungnya, akan rusak anak panah itu. Nah, siapa tabungnya itu? Papa Mama. Katakan amin. Papa Mama adalah tabungnya itu. Yang mereka akan tersimpan baik di situ. Dengan itu akan dibidikkan kesesaran yang tepat anak-anak panah itu tadi. Dan mereka akan jadi orang-orang yang hebat sekali. Dari kemarin,
Randy kan mau menikah, lalu lagi urusan surat menyurat. Nah, ternyata akte kelahirannya Jakarta, kan harus diterjemahkan bahasa Belanda. Dari tadi malam, Kopi Gue saya kenalkan salah satu anak kami, yaitu advokat kalau istilah sini, dia pengacara. Randy sehubungan dengan dia tadi. Terus Kopi tadi tanya, jadi kamu biaya itu ya? Dan anak itu yatim piatu, nggak punya papa mama. Sekarang dia cukup hebat, dipakai oleh Tuhan, dia bentuk tim, 3 orang, 2-nya itu Batak, dia itu Ambon. Itu suatu kebanggaan. Maka itu, mari kita cari. Bukan monumen, seperti Absalom, bukan. Sesuatu yang kita bisa banggakan. Maksi sudah hampir selesai juga, untuk S3-nya dia. Ya, di Bogor. Dia sangat dipakai oleh Kementerian Kelautan di sana. Dia lulusan Perancis itu. Itu contoh yang lain lagi. Ayo kita penuhi tabung panah kita. Yang baru punya anak 1, penuhi yang lainnya juga ya. 2 juga kurang. Telak kok. Dari dulu saya diomongin kok kamu gak mau. Ayo kita penuhi, terus kita penuhi tabung panah kita dengan anak-anak panah itu. Kita akan bidikan mereka. Saudara, kalau saya harap setelah kita mendengar ini, ada rasa cemburu yang besar dalam hati kita. Kok melihat begitu banyak tanah-tanah yang terbuang, gak terurus. Padahal di dalam tanah itu ada harta yang luar biasa. Itulah roh Tuhan. Itulah kepandaian. Itulah intelektual. Itulah talenta. Dan semua yang Tuhan berikan di sebidang tanah itu. Dan Tuhan suka. Kalau kita bisa menggalinya. Kalau kita keluarkan harta yang terpendam itu. Lalu muncul sesuatu yang luar biasa. Betapa hebatnya. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa melihat rentetan manusia sebelum kita mati. Dan orang-orang itu adalah orang-orang hebat. Siap jadi berkat semuanya untuk cari sebenarnya tanah itu? Harus mau tidak mau. Tuhan memberkati kita.